Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Binestalk Indonesia. Ya, di akhir pekan ini kita agak spesial kali ini. Ya, kenapa spesial? Karena hari ini saya sedikit akan membahas saham yang akan IPO yang sedang book building saat ini. Apa nama saham itu? Yes, nama saham itu adalah Cuan. Wah, dengar dari namanya aja teman-teman udah bilang, wow, alamat cuan lebarkah ini? Sampai kok dengan percaya diri, ya, sangat percaya diri memberikan nama cuan. Nah, saham ini saham apa sih? Apakah ini saham produk keuangan sampai memberikan nama cuan? Ternyata tebakan kalian semua keliru. Saham ini tidak ada hubungan sama sekali dengan produk keuangan. Saham ini adalah perusahaan ya yang bergerak di bidang tambang batu bara. Ya, namanya Petrindo Jaya Kreasi. Ya, ini saham ini adalah perusahaannya namanya Petrindo Jaya Kreasi. Tapi kode emitennya menjadi Cuan. Latar belakangnya, perusahaan ini adalah salah satu milik dari konglomerat Indonesia, ya, Prajogo Pangestu. Teman-teman sudah sering tahu ya, Prajogo Pangestu ini punya emiten yang memiliki track record yang baik di bursa. Bukan model yang saham yang goreng-gorengan yang hari ini invest, beli naik, terus habis itu ambiar dan hilang kabarnya. Emiten-emiten yang dimiliki oleh Bapak Prayogo Pangestu ini memiliki tren yang baik dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita sebutlah Barito Pacific ya, Chandra Asri. Wow, kalau kita sebut dua ini aja udah larinya udah nggak karu-karuan. Terus ada satu emiten yang mungkin tidak banyak Bapak Ibu ketahui dimiliki juga, walaupun mungkin kepemilikannya tidak berbeda, tidak semasif Barito Pacific dan Chandra Asri, yaitu GOSCO ya, GZTO. Nah, kalau kita bicara mengenai saham tambang batu bara, bedanya apa sih dengan yang sudah ada? Similar dengan Adaro, PTBA dan kawan-kawan kah? Atau sama apa ini? Sekilas saya akan bedah dari sisi prospektusnya ya. Nah, ini kita rangkum dari prospektusnya. Jadi Petrindo Jaya Kreasi ini, PJK, kita singkat PJK atau Cuan ya, yaitu tambangnya adalah batu bara yang jenis thermal. Apa itu jenis thermal? Jenis thermal itu digunakan untuk bisa untuk pembangkit listrik dan untuk pengolahan smelter. Dan for your info, batu bara yang dihasilkan oleh Petrindo Jaya Kreasi ini itu adalah kategori yang high kalori, ya, kalorinya sangat tinggi dan bagus. Mayoritas marketnya, setornya itu dia ke ekspor, pasar ekspor, ya, karena di Indonesia cenderung yang banyak diperdagangkan itu yang kalorinya nggak terlalu tinggi, jadi kalori dia itu tinggi sekali. Dan kedepannya ya cocok untuk pengolahan smelter sebenarnya, untuk melelehkan atau mengolah ya mineral-mineral seperti nikel, bauksit, ya kan. Pemerintah juga sudah memberikan ultimatum untuk tidak ekspor bahan mentah, semua harus diolah smelter. Nah, ini adalah marketnya PJK nanti next. Dan peersnya ya yang serupa, perusahaan yang serupa dan PJK ini adalah apa? Adaro Mineral. Ya, wah kalau teman-teman mungkin kalau saya bilang ADMR, Adaro Mineral mungkin wow, IPO-nya berapa, harga Adaro Mineral sekarang udah berapa ya? Walaupun sekarang udah agak koreksi, tapi kan naiknya gila-gilaan. Apakah cuan ini akan mengekor hal yang sama? Ya, sebelum kita masuk bahas lebih lanjut ke sana, kita
masuk ke ini dulu ya. Kita bahas lagi. Batu bara yang dihasilkan oleh PJK ini itu bukan termasuk yang eh, demo domestic obligation ya, domestic market obligation, karena tinggi sekali. Jadi itu salah satu hal positif yang dimiliki oleh PJK ini. Jadi kalau marketnya ekspor semua bagus ya, pada dasar bagus, dan akan hmm, karakteristiknya mirip, barangnya mirip dengan ADMR karena lokasinya berdekatan dengan ADMR dan memiliki strong cash position, alias apa? Tidak ada hutang. Ini perusahaan yang fundamentalnya bagus banget. Nanti kita akan sedikit bahas mengenai sisi laporan keuangannya, tapi kita ini dulu ya. Nah, terus itu sisi positifnya dari IPO ini ya. Dan IPO ini akan dilepas di harga 200 sampai 220 ya. Jadi PJK atau Petrindo ini akan mendapatkan dana dari IPO ini sebesar 338 sampai 372 miliar ya. Dan alokasi uang yang akan diperoleh dari IPO itu akan digunakan untuk 40 hampir 40%-nya untuk konstruksi stockpile, intermediate stockpile. Apa yang dimaksud dengan intermediate stockpile? Jadi kalau Bapak Ibu lihat site-nya PJK ini, itu ada posisinya di tengah Kalimantan ya. Nah, itu untuk di keluar untuk diekspor ya harus pakai transportasi air, dan sungai itu adalah salah satu transportasi jalur utama, bukan salah satu ya, transportasi utama. Jadi tongkang itu harus masuk ke dalam untuk ngambil barang keluar. Nah, masalahnya adalah sungai ini ada pasang surutnya ternyata ya. Nah, ketika surut susah untuk tongkang itu masuk untuk ambil. Jadi mereka ini harus membangun intermediate stockpile. Harus bangun di tempat di mana ketika air sungai ini pun seumpama sampai harus surut pun tidak mengganggu jalur distribusi mereka. Nah, ini yang 40% uang dari hasil IPO ini akan digunakan untuk sana. Jadi untuk operasional, which is ini good. IPO yang harus kita perhatikan adalah dananya ini untuk apa sih? Kalau untuk bayar hutang, big no ya. Kita harus lihat uang ini untuk apa. Kalau untuk ekspansi ya, untuk investasi, bagaimana cara mengenerate kelangsungan bisnis perusahaan dalam bentuk ekspansi dan sebagainya, itu akan bagus sekali ya, itu akan bagus. Jadi itu sebabnya cuan ini special case saya buat. Seperti teman-teman tahu, saya jarang sekali bahas emiten mengenai IPO ya, jarang sekali, sangat-sangat jarang. Nah, kapan sih periode book buildingnya? Ada di rentang di tanggal 17 sampai 22 Februari ya. Ini proses book buildingnya. Jadi pendek sekali ya, orang pada bilang, wah Pak, proses book buildingnya kok pendek banget, udah kayak nggak ada niat gitu ya untuk ini ya. Kita kalau Bapak Ibu lihat komposisi kepemilikan ya di IPO kali ini ya, 85% IPO ini masih dimiliki oleh Prajogo Pangestu dan anaknya ya, dan publik cuma dilepas 15% aja komposisi dari 100%. Jadi 85% masih dikendalikan oleh owner. Nah, ini salah satu yang kita lihat, berarti IPO ini mereka nggak jualan, nggak benar-benar jualan. Mereka ini masih melihat usaha ini kelangsungan. Jadi saya lebih melihat IPO ini sebagai IPO strategik ya, yang mana kedepannya mereka harus masuk IPO karena mungkin dalam tanda kutip dalam beberapa waktu ke depan akan ada investor masuk atau mereka mau right issue dan sebagainya ya. Ini sebagai kenapa, that's why mereka harus IPO dulu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan market cap ya, market cap kompetitornya Adaro ada di level 93,7,
dalam miliar ya, 93,7. Terus EV/EBITDA di 2,4, sedangkan ada raw mineral di 61,3 miliar dan EV/EBITDA di 7,7. Nah, estimasi cuan ini EV/EBITDA-nya ada di level 1,9 sampai 2,3 ya. Dan ini berarti di bawah EV/EBITDA dari Adaro dan ADMR. Masih termasuk nilai yang termasuk yang kita rilis ke pasar itu masih murah. Berarti masih ada ruang gerak, rasio ruang gerak untuk emiten ini bergerak. Ya, seperti Bapak Ibu tahu kan, nggak biasanya setelah yang diincar orang itu ketika habis IPO itu arah berhari-hari nggak. Nah, ini yang kita nggak tahu. Jadi nama cuan itu tidak membuat kita serta-merta menjadi wah ini berarti pasti akan cuan lebar. Harapan semua orang pasti begitu. Ya, dan all companies industri perusahaan batubara ya, mediannya atau average-nya EV/EBITDA-nya ada di rentang 5 sampai 5,8 kali. Jadi Petrindo ini di IPO kali ini itu harganya murah ya, nggak terlalu, bukan, masih punya ruang gerak buat kita para investor untuk masuk. Cuma masalahnya kebagian apa enggak itu aja ya. Nah, kalau kita invest sesuatu pasti ada risknya, nggak mungkin mentang-mentang cuan berarti pasti cuan lebar, pasti ada risknya di mana risknya. Nah, concern kita ada di satu, harga batu bara yang saat ini cenderung turun. Kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangannya di prospektus ya, di tahun 2019 dan 2020 perusahaan ini belum mengenerate profit. Perusahaan ini baru mengenerate profit di tahun 2021 2022. Mungkin bahkan di 2021 2022 itu baru generate profit. Dan profitnya lompatnya luar biasa sampai 140-an miliar. Bayangin ketika Adaro Mineral IPO di tahun 2020, profitnya pada waktu itu baru 80-an. 80-an miliar kalau nggak salah. Coba kita cek. Ini ada laporan keuangan dari Adaro Mineral ketika di IPO. Di 2021 dia profitnya 80 miliar bruto ya. Dia di periode tahun berjalan di 44,9 miliar. Ini tinggal 31 Agustus 2021. Kita compare with ADMR ya, cuan itu, nah ini cuan itu laporan keuangannya berjalan nih saat ini ya 142 miliar dan tahun berjalannya waktu itu 2021 dia tahun yang sama 21 miliar. Nah, ini sudah mulai mengenerate cuan nih ya. Ini di month on month-nya di 84 minus. Waktu itu masih minus dan masih di tahun ini udah jadi cuan ya. Harapannya benar-benar cuan ya. Nah, itu harga volatile dari batu baranya itu yang menjadi concern bagi teman-teman semua yang ikut IPO. Apalagi beli ini untuk invest. Tapi kalau kita lihat track record perusahaan dari milik Prajogo Pangestu, pergerakan harga emitennya di bursa itu tidak pernah mengecewakan. Ya, nggak ada tuh yang sampai ambiar, apalagi porsi kepemilikan beliau masih ada di level 85%. Jadi nggak mungkin lah harga sahamnya sampai ARB berhari-hari gitu ya, kacau banget. Rasanya tidak. Terus resikonya adalah pemerintahan, peraturan pemerintah ya, regulatory risk itu akan menjadi concern. Terus ESG ya, seperti teman-teman ketahui, ESG concern itu saat ini perusahaan batu bara ya, jadi concern karena di beberapa waktu belakangan ini yang digembar-gemborkan investor investasi digembar-gemborkan adalah yang ESG, berbau unsur ESG. Sedangkan batu bara ini kan enggak. Tapi harus Bapak Ibu ketahui,
barang atau batu bara yang dihasilkan oleh PJK ini itu digunakan seperti saya bilang tadi untuk jadi bahan baku smelter, which is ya ini komoditi yang utama nih untuk nanti kalau smelter mulai banyak beroperasi di Indonesia sebagai salah satu tulang punggung nanti untuk mineral, produksi mineral untuk ekspor mineral kita. Nah, harusnya ini tidak terlalu berurusan dengan ESG lagi gitu ya. Terus seasonality ya, biasanya harga saham batubara itu bergerak naik turun berdasarkan musim ya, musim awal tahun, akhir tahun ya gitu. Tapi overall ya, kita lihat kalau lihat industrinya dan policy pemerintah ke depannya berhubungan dengan smelter. Kan kita tahu nanti kayak kemarin ada beberapa emiten juga yang akan IPO yang berhubungan dengan smelter, atau sekarang yang juga sedang membangun smelter di tahun 2023 2024 akan ada smelter besar yang jadi. Ya harusnya ini akan jadi komponen pendukung dan kinerja perusahaan juga ke depannya masih akan cerah, masih akan bagus. Ya. Ya, itu. Jadi kita prospeknya ke depan ya emiten ini overall kita cukup optimis ya, optimis untuk masih akan maju, apalagi kalau lihat gelagat-gelagat book building ya, dia bakal oversubscribe nih yang ngeri-ngeri sedap karena dari kita lihat animo ya permintaan yang dari sisi kita lihat ya, ini kelihatannya menarik. Di belakangan ini saya tidak melihat ada di dalam rentang IPO dalam rentang ini beberapa waktu belakangan ini ya, itu kurang sedikit kurang bergairah quote unquote ya. Moga-moga IPO yang ini bisa bagus. Jadi ya teman-teman yang ingin ikut bulk building ya cepat saja karena waktunya pendek ya, cuma sampai hari Rabu tanggal 22 hari Rabu terakhir ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi diatur manajemen keuangannya nih yang pengen punya saham ini IPO ini, cuan. Semoga jadi cuan lebar bagi teman-teman semua yang ikut dan semoga kebagian semua. Oke, ya itu cuap-cuap saya ya, penjelasan sharing saya mengenai IPO yang sedang akan dijalankan, dirilis tanggal 8 Maret 2023 ya. Jadi harusnya mulai listing, mulai jalan di tanggal 8 Maret 2023 IPO ini. Oh iya, IPO ini underwriternya utama ada di Henan Putra Sekuritas, mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang belum tahu. Jadi Henan Putra Sekuritas bertindak sebagai lead underwriternya, dan underwriter berikutnya adalah Bridge ya, Berry dan Reksa. Harusnya ini jadi nama-nama besar di belakang cuan ini, juga harusnya juga salah satu jaminan lah ya IPO ini akan sukses atau enggak. Oke, itu info sharing saya mengenai emiten cuan, dan kita masuk segmen berikutnya untuk minggu depan bagaimana tradingnya. Kita coba lihat market review kita ya, kita lihat IHSG bagaimana. Nah ini IHSG ya, IHSG slow but sure ya, walaupun Pak itu kelihatannya harganya masih belum kemana-mana ya, harganya masih flat, bergerak flat, tapi dia cenderung cukup rapi ya, bergerak di atas selendang kita. Biasanya selendang kita adalah salah satu indikator penunjuk untuk tren jangka pendek, dan tren jangka pendeknya selendangnya cenderung naik ya, walaupun ya di 3 hari terakhir, perdagangan terakhir kemarin cenderung kayak bikin galau, tapi nggak kaget karena IHSG dalam beberapa waktu ini cenderung kalau dia turun sekali naik juga kuat gitu loh ya. Nah ini juga kita juga harapan saya di minggu depan ya juga akan sama, dia akan bergerak positif. Dan kalau lihat pergerakan minggu depan itu udah kayak minggu terakhir di bulan Februari ya, karena di bulan ini Februari kan bulan pendek ya, cuma sampai 28. Nah 27 28 itu akan ada di bulan minggu depannya lagi. Jadi bulan Februari ini kita kalau mau lihat kinerja weekly dan monthly
bulan Februari, bentuk bagus enggaknya itu ada di minggu ke depan ini ya, di 20 sampai 24, tanggal 20 sampai 24 Februari ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan weekly-nya, kan masih bergerak datar nih ya, masih bergerak datar, dan kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya harusnya suatu bagus nih ya. Nah, ini lebih bersih nggak ada coret-coretan. Nah, ini kalau lihat monthly-nya, Februari itu bagus ya, ada secerca harapan. Nah, harusnya dilanjutin dong ya. Jadi bisa Februari bisa naik gitu di tutup bulan Februari monthly dengan baik. Nah, harapan saya di minggu depan ini Februari IHSG bisa bagus ya. Setidaknya bisa naik di atas level 7.000-an. Nah, ini kalau kita lihat resisten 6961 ini harusnya bisa terdobrak ya. 6961 ini. Jadi IHSG bisa nangkring di atas 6961 di bulan Februari, menutup bulan Februari harusnya akan bagus ya. Sekaligus juga breakout, ini ada areal ini nih. Ini kalau Bapak Ibu kita bikin kayak gini, dia bisa ini kan, ini di sini juga ada pernah di tanggal 28 Desember kita kira bakal naik, ternyata dia malah turun. Tutup tahun di 2022 kemarin malah kurang bagus. Nah, harapan saya di bulan Februari ini bisa naik. Ya, bisa naik. Menutup bulan Februari dengan bagus ya. Ya, itu komposit kita, dan penutupan di akhir minggu kemarin dari Jumat, asing membuka net sell minus 81,2 miliar dengan transaksi perdagangan ada di 7,5 triliun. Ya, sedikit di bawah rata-rata. Rata-rata 20 hari kita ada di 8,6 triliun transaksinya. Jadi ya, walaupun marketnya karena ambigu itu mungkin ya, jadi transaksi nggak terlalu besar. Harapan saya di minggu-minggu depan sudah mulai ada peningkatan transaksi lagi. Ya, itu komposit kita. Bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita lihat sektor IDX Basic. Nah, IDX Basic ini agak koreksi ya. Tapi kita lihat beberapa waktu belakangan ini dia bertahan dengan sangat gigih ya. Moga-moga dia tidak jebol support. Kalau jebol support ya goodbye nih sektor ini. Tapi kayaknya sih, makanya saya lihat kalau lihat kayak gini nih, mungkin minggu depan bisa bagus ya, bisa menguat dengan rentang penguatan di 1275 sampai 1280. Jadi potensi ke sini nanti nih kalau dia bisa menguat, karena lagi sideways ya. Sorry. Nah, ini jadi moga-moga dia bergerak sideways. Kalau maksudnya bergerak sideways berarti ini udah disupport dan dia bisa rebound kena resisten lagi, balik ke sini lagi. Jadi minggu depan ada secerca harapan market bisa cukup bagus ya. Dan consumer cyclicals, nah ini juga mirip-mirip, apalagi kalau kita lihat dia ada pola yang terbentuk nih. Polanya yang terbentuk adalah cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya nih. Nah, moga-moga ya. Nah, ini swing dia bisa naik nih. Tinggal kita lihat apakah sektor ini bisa breakout apa enggak nih. Kalau dia bisa breakout, cakep lah ini consumer cyclicals. Harusnya consumer cyclicals, consumer non cyclicals harusnya memiliki kecenderungan di tahun 2023 ini untuk bergerak dengan lebih positif ya. Coba kita lihat consumer non cyclicals-nya. Ini ya. Wah, kalau ini udah kelihatan banget nih, lihat itu. Dia udah nih tuh. Ini udah bagus nih. Ya, harusnya dia ngikut nih. Oh. Mirip ini, dan dia bergerak juga.
Dia kalau bisa breakout level ini harusnya masih dalam tren yang bagus ya. Moga-moga bisa breakout nih. Bisa breakout, cakep lagi consumer. Jadi sektor consumer baik cyclicals maupun non cyclicals oke ya. Terus habis itu sektor energi. Nah, sektor energi ini yang kita lihat, ini yang tadi saya sudah sempat sebut, harga batu bara ini sudah sekarang lagi at low, harganya lagi low. Kita mungkin lihat bahkan oilnya yang akan naik. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, sektor energi ini didrive oleh saham-saham batu bara, market cap yang lebih besar ya dibandingkan dengan oil. Jadi mungkin ya ini udah disupport. Jadi minggu depan saham-saham batu bara bisa rebound, bisa bergerak dengan lebih positif ya. Terus habis itu sektor finance. Nah, sektor finance juga menarik nih ya. Dia ada kecenderungan juga. Walaupun saya nggak bisa bilang ini seperti Kak Panhandle, bentuknya kayak kaku banget gitu ya. Tapi ini menarik banget nih, karena dia ya nggak bener kadang-kadang, karena gitu ya, pola di market itu nggak bener-bener yang persis sama kebentuk dengan bagus cantik, malah sebenarnya pergerakannya malah kadang-kadang nggak sesuai apa yang kita harapkan, malah yang aneh-aneh malah bagus. Nah, kalau kita lihat composite potensi rebound dalam minggu ini atau mungkin mengakhiri bulan Februari dengan baik, salah satu sektor yang harus kita awasi dengan ketat adalah sektor ini sebenarnya, karena market cap sektor finance ini bobotnya berat untuk composite. Nah, harusnya ini jadi katalis positif, maksudnya harusnya dia akan menjadi sektor penggeraknya. Nah, ini kalau bisa breakout ini, nah ini akan menarik nih, harusnya ya. Jadi kesempatan saya buat teman-teman semua, saran saya adalah untuk buy on weakness di sektor ini. Nah, kalau lihat sektor ini tentu saja ya ada apa? Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, 4 itu aja fokus. Terus sektor healthcare, wow, healthcare nice ya, diam-diam nih, wow, weekly-nya lihat tuh, cakep sekali ya, cakep banget nih. Tapi pergerakannya, aduh, nyebelin banget ya, nyebelin banget, dikocok-kocok ya, teman-teman semua bergeraknya ini kayak wah gila-gilaan nih. Nah, harusnya ini gambaran kasar aja pergerakannya, dia bisa nyampe sini terus habis itu koreksi lagi, swing lagi. Nah, ini pergerakannya nih. Jadi mungkin trennya sebenarnya sektor healthcare ini masih akan bagus dalam beberapa waktu ke depan ya. Ini bisa jadi supportnya nih. Nanti dia swing ke area selendang ini, support, nanti bisa naik lagi ke sini sebelum akhirnya dia turun. Sebelum akhirnya dia koreksi. Smart money juga kelihatan bagus, masih bagus nih smart money begini. Ya. Habis itu sektor industri yang kita masih kurang enak lihatnya ya. Dan dalam beberapa waktu ke depan ini undang-undang cipta kerja yang cipta karya, Omnibus Law yang jadi sorotan untuk sektor ini. Dan moga-moga ini udah bisa mantul dari level support ya. Ini kalau kita lihat di weekly, ini ada area resisten dan support yang beberapa kali, nah ini pernah jadi resisten di tahun 2021, kemudian jadi support di tahun 2022, dan sekarang ada di area ini lagi. Artinya apa? Artinya sektor ini sedang ada di area titik sweet spotnya dia untuk kita beli ya. Moga-moga cukup lancar ya. Tapi kalau lihat dengan plan kerja Pak Jokowi ke depannya, sektor industri ini juga akan bagus. Cuma sektor industri ini market cap besarnya ada di Astra Internasional. Nah, kadang-kadang buat Astra Internasional tuh yang dilihat itu adalah penjualan kendaraan ya, padahal Astra Internasional itu nggak melulu penjualan kendaraan ya, itu holding ya, susah juga nih, makanya di sektor ini agak aneh. Tapi Astra Internasional tetap boleh dilihat ya, ini buy on weakness, apalagi dan ada Indonesian
Motor Show ya yang sedang berlangsung. Moga-moga biasanya habis Expo Indonesian Motor Show itu biasanya ada laporan penjualan yang naik. Kemarin kan sudah dirilis ya, penjualannya Asta Internasional juga naik. Terus di saat ini bebarengan juga dia rilis dua merek yang banyak sekali penjualannya, Agya, Alia ini ya, harusnya bagus. Terus habis itu ada konsumen saya sudah sektor properti. Nah ini padahal kita bilang kemarin double bottom, pikir kita bakal naik, ternyata koreksi lagi, dan ini malah di sini ada double bottom kecil juga di sini. Di double bottom besar ada double bottom kecil, ternyata enggak juga, marketnya masih bergerak. Ini koreksi dan ini sama, ini areal beli juga nih, ini menarik di sini nih. Ini silakan teman-teman, ini areal beli yang kita bisa lirik. Nah ini, ya ini areal belinya nih. Sektor properti lagi koreksi gini, silakan diintip-intip untuk kemudian harapan saya bisa naik lagi ke sini ya. Jadi triple bottom dong Pak. Iya, unos, tapi nggak tahu lah. Ini saya hapus aja kali ya, supaya nggak terlalu membingungkan teman-teman. Kalau banyak garis juga nggak enak. Nah, ini mungkin lebih rapi. Habis itu sektor tekno. Nah, sektor tekno masih berjuang ya, masih berjuang keras. Nah, Goto mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini cukup krusial ya, akan buka lock up dan kita nggak tahu nih buat karena kita lihat sektor ini lihatnya Goto. Kalau dia bisa buka lock up dan masih bagus, oke. Dan FYI kita rekomendasi terakhir tanggal 16 dan naik ya, hari Jumat naik fotonya, jadi harusnya dalam waktu dekat juga dia masih akan naik. Resisten yang kita jaga di sektor ini adalah ini. Nah, mungkin mirip-mirip dengan Goto, jadi jangan terlalu agresif ambisi terhadap target ya. Sampai di sini dulu, kita lihat kalau bisa breakout baru lanjut, kalau nggak bisa ya mungkin dia masih akan koreksi lagi. Ingat ya, dalam waktu dekat akan ada informasi mengenai lockup Goto yang berikutnya, itu jadi sentimen. Terus transportasi, last but not least, yaitu transportasi, transaksi juga kecil, saya juga nggak terlalu lihat, tapi kayaknya ada secercah harapan. Nah, kalau lihat dia punya pergerakan, ini sudah ada di resisten dan juga sekaligus support. Nah, ini kalau dia bisa breakout ini, nah ini akan ada harapan maksud saya tadi. Dia bilang. Ini ya, ini resisten, pucuk sini resisten. Kalau dia bisa breakout ini bagus, tapi kalau enggak ya abaikan dulu. Transaksi juga kecil sih, jadi nggak terlalu menarik buat saya. Oke, itu tadi adalah market review kita untuk perdagangan di minggu terakhir di bulan Februari ya, periode tanggal 20 Februari sampai 24 Februari. Dan kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Wah, buat tanggal 20 Februari apa sih yang kita bisa perdagangan? Saya kasih rekomendasi harian ya. Jadi apa nih yang buat 20 Februari? Pertama yang bisa Bapak Ibu lihat, pertama adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini bagus banget nih. Bagus pergerakannya, bukan secara ya perusahaannya bagus, pergerakan juga bagus ya. Dia bisa keluar, dia bisa pelan-pelan naik ya. Ini kalau lihat chartnya, dia ketemu support di selendang, bisa rebound lagi. Itu buat Bank Mandiri. Target ya harus breakout ini dulu, nggak usah muluk-muluk. Target jangan terlalu tinggi. Dia sampai ke sini juga level ini juga sekitar 2,4%-an ya. Dan selanjutnya ada gap di sini yang mungkin Bank Mandiri bisa nutup gapnya pergerakannya 10,725. Kalau sampai ke level ini sekitar 4%-an ya, kalau beli
areal ini. AS Bank Mandiri ada BBTN. Nah, BBTN juga menarik ya, secara dia juga pergerakannya juga ada di support, bukan yang, jadi kita beli posisi saham, posisi lagi di support, tujuannya supaya kalau dia koreksi turun turun, kita cut loss-nya juga nggak terlalu dalam ya. Habis BBTN ada AGII. AGI juga kalau lihat ini dalam beberapa waktu belakangan ini asing masuk terus nih. Ini menarik untuk dicermati ya. Kalau kita lihat weekly-nya atau monthly-nya, nah itu dia bagus banget ya, menarik. Jadi lagi di support juga, di weekly juga kita lagi di support, dan di daily nah dia baru mau keluar dari support. Harusnya bisa, targetnya cukup jauh, targetnya bisa sampai sini. Moga-moga ya bisa sampai sini. Nah ini 8-9%. Habis itu ada SCMA. SCMA menarik ya, setelah masuk LQ, LQ45 ya? Iya benar, masuk LQ45 dia kayak melempem turun, tapi kayak konsolidasi doang. Moga-moga habis ini bisa breakout lagi, bisa kembali ke level resistennya ini. Dia bisa breakout. Ya. Moga-moga bisa breakout, bisa kembali ke area ini. Dan kalaupun memang koreksi dan harus cut loss juga, kita belinya juga supportnya nggak terlalu jauh gitu ya. Jebol ini ya udah kita jualan dulu. Benteng terakhir, kadang-kadang orang kan suka nggak mau cut loss. Benteng terakhir di sini, kalau jebol ini goodbye dah. 200 lah, 200. Ya, terakhir adalah Prodia. Wah, ini emiten udah lama banget saya nggak sebut Prodia. Transaksi masih kecil sih. Transaksi masih kecil, tapi saya lihat karena sektor kesehatannya udah naik, dan ini adalah salah satu sektor pendukung kesehatannya juga, karena ini adalah healthcare provider, dia lab. Dan lab itu nggak ada ruginya harusnya, ya, untung terus, ya. Dan lab, dan dia tidak semua rumah sakit memiliki infrastruktur lab uji, dan dia termasuk yang terkemuka di bidangnya. Kalau lihat chart monthly-nya, Bapak Ibu bakal tergiur banget, ya, benar-benar lagi di support. Ini IPO tahun 2017, dan dia di level IPO masih ada di level IPO, nggak jauh-jauh gitu loh, nggak jauh-jauh. Nah ini harusnya jadi katalis positif ya, masih di areal ini gitu. Menarik, kesempatan buat kita nih untuk beli di harga dekat-dekat harga IPO. Ya. Tapi Pak dia kurang liquid ya, ya nggak apa-apa, kita beli ini jangan banyak-banyak dulu. Ya, nanti kalau dia udah mulai liquid, udah mulai muternya mulai banyak, kita baru beli dan jual banyak. Jadi kita masuk bertahap, gunakan money management. Oke? Yes. Baik, teman-teman, itu sharing kita di akhir minggu ini. Market review, rekomendasi, dan tentu saja yang tadi saya sudah sharing di awal, yaitu bedah IPO dari emiten Petrindo Jaya Kreasi, yaitu dengan kode emiten Cuan. Oke, itu dulu di akhir pekan ini. Enjoy your weekend. Semoga minggu depan market bisa berbaik sama kita, baik hati, dan bisa lanjut memberikan kita profit dan kita cuan. Jangan sampai ketinggalan ikut IPO-nya ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.